Cagar budaya adalah tempat, benda atau kawasan yang dibangun di masa lampau oleh nenek moyang kita untuk sebuah tradisi. Cagar budaya bisa juga digunakan sebagai tempat pariwisata bagi masyarakat yang ingin mengunjungi dan penasaran tentang kisah di balik itu. Cagar budaya juga digunakan sebagai tempat mencari informasi dan jawaban-jawaban akan pertanyaan yang ada di kepala kita. Saya Ervan Sujianto. Kalau di Kelenteng saya sebagai ketua WA dan juga yang membawahi ada temuan kalau ada tamu-tamu mahasiswi anak sekolah yang ingin bertanya seputar Kelenteng, biasanya Om yang layani. Kelenteng Tridharma ini dibangun di tahun 1865. Karena dia dibangun di tahun 1865, kami generasi penerusnya ini tidak ada catatan apakah 1865 ini dimulainya pembangunan Kelenteng ini. Ada informasi lain lagi, 1865 ini adalah renovasi pertama dari Kelenteng. Jadi sampai saat ini kami tidak ada surat-surat otentik atau tidak ada pembuktian 185 ini dianggap sebagai pembangunan pertama atau renovasi pertama. Nah, cuma yang ada cuma satu nama, satu tahun itu 1865 kita anggap itu sebagai tahun berdirinya tempat ibadah ini. Jadi sampai sekarang udah 150 tahun kalau tak salah ya. 1865 dan hampir 59 tahun sekian. Jadi kenapa bisa ada 1865? Dulu ada satu papan nama di tempat ibadah kita. Di sana ada tertulis tahun renovasi. Siapa yang merenovasi? Dari kerajaan Cina yang mana? Di tahun berapa? Nah, cuma sayangnya papan nama itu sudah terbakar habis tahun 2019. Nah, jadi sampai saat ini kita menganggap bahwasanya Kelenteng ini berdiri di tahun 1865. Dan kenapa ada nama Sumber Naga? Nah, Sumber Naga ini boleh dibilang ya mungkin hanya beberapa ya nama Kelenteng di Indonesia ini yang memakai nama Indonesia. Coba ada yang ngecek di Google, Kelenteng ini biasanya namanya Mandarin, Jopikyong, Sunbingkyo, macam-macam itu ya. Nah, cuma yang ini Sumber Naga. Memang ada nama Mandarinnya. Long Qian Miao ada nama Mandarin. Nah, nama Mandarin Long Qian Miao itu kalau kita Indonesia kan sama Sumber Naga juga. Jadi kenapa ada Sumber Naga ini? Itu dulu di leluhur kami, suatu Kelenteng ini belum ada nama. Ya, dulu di belakang Kelenteng itu laut. Persis di belakang Kelenteng itu laut. Ini cuma jarak beberapa meter itu sudah laut. Nah, setiap sore di atas laut yang di belakang Kelenteng ini ada penampakan seperti awan itu seperti naga. Ada penampakan seperti naga, 2 ekor. Jadi setiap jam 5 sore awan itu tetap ada di situ. Nah, jadi sama leluhur kita ini kok tiap sore nampak ada awan, bentuknya seperti naga ya. Ya udah, akhirnya nama Kelenteng ini menjadi Sumber Naga. Sumber Naga, sumber tahu ya, sumur ya. Jadi sumur naga. Nah, memang di Kelenteng kita ini kalau adik-adik perhatikan di sebelah barat dan timur itu ada 2 sumur. Ada 2 sumur. Kenapa ada 2 sumur di situ? Jadi di tempat ibadah kita itu, di setiap tempat ibadah ada yang namanya dewa tuan rumah. Sama ya, adik di rumah kan ada tuan rumahnya. Rumah adik siapa? Ya bapak. Tuan rumahnya ini siapa? Ya pak siapa? Pak siapa kan lah. Begitu pula dengan tempat ibadah. Jadi semua tempat ibadah yang ada di Indonesia ada tuan rumahnya, berupa dewa. Ya, kalau rumah kan orang tua kita, itu tuan rumahnya. Tapi kalau tempat ibadah itu dewa tuan rumahnya. Nah, cara melihat siapa dewa tuan rumahnya itu pasti ada di bangunan utama.
Nah, dia duduk di paling tengah, di bangunan utama, itulah dewa tuan rumah di masing-masing tempat ibadah di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Jadi ada namanya dewa tuan rumah. Contoh, yang di Pasuruan ada kelenteng juga. Jadi itu bukan dewa, dewi tuan rumah, ada dewinya. Terus kita ke misalnya terus lagi ke Mojokerto, ada juga dewa tuan rumah. Dewa tuan rumahnya adalah dewa bumi, di kelenteng kita ada juga. Itu dewa tuan rumah, ya toh. Nah, di tempat di Sumber Naga ini dewa tuan rumah itu dulunya seorang tabib. Dia seorang tabib, dia seorang arsitek dari Cina. Ya, seorang tabib dan seorang arsitek dari Cina. Beliau ini diutus sama kerajaan Cina untuk membantu kerajaan Mengwi di Bali. Nah, suatu dia berada di Mengwi di Bali, oleh Raja Mengwi ini ada yang namanya orang-orang kerajaan yang tidak suka sama beliau, cemburu ya, tidak suka sama beliau. Hanya raja itu dihasut supaya beliau ini disuruh kerjakan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, hanya raja memerintahkan beliau ini untuk membangun satu taman besar, Taman Kayun namanya. Sekarang masih ada di Bali, masih ada Taman Kayun namanya. Diperintahkan untuk dibangun dalam waktu 3 bulan toh. Pada tamannya itu besar sekali untuk taman dari kerajaan Mengwi ini. Nah, beliau tidak mengerjakannya sampai batas waktu seminggu. Tiba-tiba taman itu sudah ada, gitu loh. Taman Kayun sekarang masih ada. Adik-adik ke Bali cari Taman Kayun ada. Nah, beliau yang membangun, mengarsiteki. Jadi raja ini dihasut, kok dia cepat sekali membangun taman ini. Mungkin dia beliau ini memakai tenaga setan gitu loh, tenaga topik gitu. Nah, akhirnya raja ini terhasut. Akhirnya raja memerintahkan 2 anak buahnya untuk membunuh beliau. Akhirnya beliau ini dibawa ke sekarang Gilimanuk untuk dibunuh. Nah, akhirnya pengawal ini setelah mengawal, kan mereka dulu jalan kaki ya, jalan kaki sampai ke Gilimanuk. Akhirnya pengawal ini malah menjadi akrab sama beliau ini. Akhirnya dua pengawal ini malah menjadi dua hulu balang yang disuruh membunuh ini malah menjadi pengawalnya. Nah, sekarang bisa dilihat pengawalnya itu ada di samping kiri kanan. Ada di samping kiri kanannya patung beliau ya, ada di 2 pengawalnya. Obati. Nah, setelah beliau meninggal, akhirnya leluhur kita dulu ini untuk menghormati beliau, akhirnya dibangunlah satu ibadah sama ya. Mungkin di Muslim mungkin ada kayak wali itu ya, dibangunkan tempat. Biasanya kalian wisata religi itu wisata wali ya. Nah, jadi mungkin seperti itu, dibangunlah satu tempat ibadah untuk mengenang beliau. Nah, akhirnya tempat ibadah ini berkembang menjadi seperti sekarang. Pada tanggal 17 Mei 2019 pada malam hari, terjadi kebakaran besar yang dialami oleh kelenteng Tridharma Sumber Naga. Kebakaran ini disebabkan oleh angin yang kencang. Akibat kebakaran itu, banyak peninggalan sejarah yang terbakar dan rusak. Melalui pengalaman ini, mereka menyadari bahwa kelenteng Tridharma Sumber Naga bukanlah sekedar tempat ibadah, tetapi juga simbol keharmonisan yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kebakaran itu terjadi pada tanggal 19 Mei 2019. Tentunya betul kejadiannya karena sesaat kejadian 5 menit setelah kejadian pun kita rutenya pendek ke sana. Dari mulai kebakaran, mulai renovasi, mulai pokoknya segalanya lah dari A sampai Z. Kamu ikut mulai catok dan mulai selas bangunannya,
Lu boleh lihat di Facebook, ini semua dalam profesional. Jadi ada tanda-tanda pembangunan baik di Instagram NYTD dan semua suku bangga ada tetap tahu itu kepada pasukan kebakaran itu naik dan tahu. Jadi kebakaran itu dipicu sama lilin. Saat itu kebetulan dipicu pertama, jadi lilinnya meleleh, akhirnya mendapatkan giatnya dan setelah itu kebakaran di jatuh ke bawah, bakar giatnya membakar tiapnya alasnya ya. Lilin itu kayu. Hanya lilinnya meleleh, apinya tambah besar gitu. Naik semua sampai habis lah bangunan utama kita habis semua. Yang hari lihat bangunan utama ini habis semua. Terus bangunan yang di sebelah utara itu sebagian habis. Yang di sebelah barat ini bangunan yang ruangannya paling besar ini habis semua. Ini titik apinya dari situ. Lilin membakar itu dulu habis, itu dulu habis. Sekarang ada dewan. Dan jadi ruangan dewan. Jadi setelah kebakaran ini kita cari kontraktor. Kebetulan kontraktornya dia tidak bisa menggunakan material yang sama persis kayak bangunan bangunan utama kita udah habis 150 tahun, tapi dia bantu material sama. Dan mencari material yang menyerupai dengan konsep bangunan yang juga menyerupai. Di antara jenis itu ya Om juga. Oh ada foto sini atapnya. Betul ada. Ini atapnya. Om ada foto plafon terus ada hiasan-hiasannya. Itu ada. Tentu frame kasih contoh platformnya. Terus bentuk hubungannya ini ada bentuknya. Cerita ya. Akhirnya itu selesai dibangun 2021 dan mulai memakai ini 2021 kalau nggak salah ya, 21 dan 22 kita mulai pakai. Nah akhirnya setelah kejadian kebakaran itu Om sama teman-teman pengurus di kelenteng ini memutuskan tidak boleh ada lilin lagi. Sejak kebakaran itu 2019 kita menerapkan aturan mulai saat itu kita tidak menggunakan lilin lagi. Lilinnya itu besar-besar, hampir 3 meter tinggi. Itu bisa hidup setahun. Paling cepat itu habisnya bulan dinyalakan di Imlek, paling cepat nyalanya habisnya itu bulan Agustus. Gila bokap. Jadi pukulan penyebab kebakaran. Dan kita setelah kebakaran Om sudah tidak membolehkan ada lilin. Saat kita cuma boleh menggunakan minyak yang dan seperti selain tidak banyak trauma di kita. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki kesadaran dalam melestarikan budaya dan tradisi di Indonesia. Bukan hanya bertujuan untuk merawat atau melestarikan cagar budaya saja, namun juga sebagai rasa toleransi sesama umat beragama.